Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, aku harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pembahasan kali ini, aku akan membacakan atau audiobook kepada teman-teman semua tentang kali ini novel romance. Itu berjudul Habibi Ya Noor El-Ain. Mungkin sebagian teman-teman semua sudah pernah membaca, dan untuk yang belum, aku menyarankan kepada teman-teman semua untuk membaca atau juga bisa kalian dengarkan di audiobook aku. Sebelum lanjut ke audiobooksnya, alangkah baik dulu kalian like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian mendapatkan referensi atau pengetahuan informasi dari buku yang aku review, yang aku jadikan audiobook atau bacaan buat teman-teman semua. Buku ini berjudul Habibi Ya Noor El-Ain, karya dari Maya Lestari GF, dan penerbitnya ini adalah Mizan dari Kota Bandung pada tahun 2016. Masuk kepada bagian utama dari buku atau novel, yaitu bagian prolog. Meretas jalan rasa. Cinta adalah sesuatu yang berada di luar dimensi manusia. Ia tidak berada dalam rencana-rencana atau cita-cita. Tidak punya ruang dan waktu. Cinta diciptakan dengan dimensi dan logikanya sendiri. Dan cinta diciptakan Tuhan untuk masuk ke alam manusia dengan cara yang tidak mampu kita pahami. 3 kesintingan dunia. 1. Aku tahu aku sudah sinting. Kata Yana, ada 3 kesintingan di dunia. Pertama, sinting karena harta. Kedua, sinting karena cita-cita. Dan ketiga, sinting karena cinta. Sinting karena 2 hal pertama bisa diobati dengan kitab Ihya Ulumuddin. Sementara sinting yang ketiga tidak ada obatnya. Sudah lama diketahui, cinta adalah virus berbahaya. Sekali melekat, susah dilepaskan. Mengoreknya hanya membuat hati berdarah. Banyak pelajaran dari sejarah, seperti yang pernah kamu bilang, ujar Yana. Kamu ingat Helen of Troy, Laila Majnun? Bagaimana akhir hidup mereka? Menderita bukan? Apa enaknya hidup kalau siang malam hanya menangisi sang kekasih? Tubuh bebas, tapi hati dan pikiran terpenjara. Lebih baik terpenjara, tapi hati dan pikiran berkelana kemana-mana. Tapi, jatuh cinta bukanlah sesuatu yang bisa direncanakan. Itu yang Yana lupakan. Seseorang bisa saja berencana pergi sekolah, mengerjakan tugas sekolah dengan tekun, atau pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Tapi, mereka tidak bisa berencana untuk tidak jatuh cinta di sekolah atau di perpustakaan. Cinta adalah sesuatu yang berada di luar dimensi manusia. Ia tidak berada dalam rencana-rencana atau cita-cita. Tidak punya ruang dan waktu. Cinta diciptakan dengan dimensi dan logikanya sendiri. Dan diciptakan Tuhan untuk masuk ke alam manusia dengan cara yang tidak mampu kita pahami. 2. Aku yakin sudah jatuh cinta. Tapi, perasaanku ini tidak seperti yang digambarkan dalam buku-buku. Tidak penuh dengan bunga-bunga bermekaran seperti musim semi. Tidak wangi layaknya melati, atau indah seperti matahari pagi. Perasaan ini cenderung muram seperti senja berkabut. Perasaan yang tidak mampu kupahami. Kadang bergejolak seperti badai. Lain hari tenang seperti danau. Satu yang tetap adalah, pikiranku tidak pernah bisa lepas dari dia. Benakku selalu memutar kenangan saat aku melihatnya untuk pertama kali. Momen itu tersimpan bersama momen-momen lain yang berharga dalam hidupku. Dengan suatu cara, lelaki itu menyelinap ke dalam pikiranku dan tak mau keluar dari sana. Aku tidak yakin Yana memahami ini. Apa kamu benar jatuh cinta, Yana? Tidak. Kenapa? Karena aku bertekad hanya akan jatuh cinta dengan suamiku sendiri kelak. Cinta tidak sesederhana itu, dan sudah jelas cinta bukanlah sejenis makhluk yang bisa diatur dengan logika manusia. Setidaknya, aku membuktikan itu di suatu siang yang terik di akhir Juli di bawah pohon mahoni. Kemarau membuat apa saja merangas, daun-daun, rerumputan, tanah, bahkan kulitku, tapi hanya satu yang tetap hijau sepanjang musim.
tegak menantang hari dengan batangnya yang kuat nyaris tidak terkalahkan, dan menghujam bumi dengan akar tunggangnya yang menjalar. Dahan-dahannya merentang seperti ibu yang menyambut kepulangan anak-anak. Ialah pohon mahoni, satu-satunya makhluk selain manusia yang kusebut ia. Ayah menanamnya 4 jam setelah kelahiranku. 1 anak, 1 pohon. Begitulah ceritanya kenapa tumbuh 5 pohon besar di pesantren kami. 1 mahoni dan 5 ketapang. Hanya pohonku yang berbeda, sebab hanya aku anak perempuan ayah. Sejak belum bisa berjalan, aku sudah diajar untuk merawat mahoni. Ayah kerap membawaku kepadanya, membasahi tanganku dengan air, dan mengajariku cara memercikannya. Setelah besar, aku sendiri yang berinisiatif menyirami mahoni itu setiap sore. Pada usia ke-8, aku sudah mengerti bahwa mahoni sama sepertiku. Ia hidup bernyawa dengan caranya sendiri. Karena hidup, ia juga butuh dicintai. Aku sering memeluknya dan mengungkapkan rasa sayang kepadanya. Aku tak pernah lupa menyirami dan mencari pupuk kandang untuknya. Mahoniku tak pernah kekurangan cinta dan mungkin itu sebabnya ia menjadi begitu besar dan kuat. Cinta selalu mampu menaklukkan apa saja termasuk kemarau. Kata ayahku, apa yang kita beri itulah yang kita terima. Ayah pernah membawaku ke pinggir kolam yang jernih pada suatu siang bercuaca cerah untuk menunjukkan kebenaran perkataannya. Lihatlah ke permukaan air, kata ayah. Apa yang kamu lihat, Nilam? Aku membungkuk dan menatap bayangan wajahku. Persis, hidup adalah refleksi diri kita. Apa yang kamu keluarkan untuk dunia, itulah yang akan dipantulkan balik kepadamu. Mulah yang memilih, akankah memberi kebaikan atau keburukan. Aku memberi cinta untuk mahoniku, dan kupikir cinta itulah yang terbalik kuterima. Saat bersandar di batangnya yang kukuh, aku merasa ia memahami perasaanku. Saat aku gundah, angin akan datang dan menyapu wajahku oleh daun-daunnya yang harum. Seketika kegundahanku hilang dan perasaanku menjadi lega. Tahun-tahun pemahaman inilah yang lekat dalam benakku, sampai seseorang membuyarkannya. Seseorang yang juga membuat aku meninjau ulang apa yang dimaksud ayahku dengan refleksi kehidupan. Saat itu, Kamis terakhir Juli 2006. Hujan sudah tidak turun selama 2 minggu, sedangkan panas sedang mencapai puncaknya. Pelajaranku di pesantren selesai pukul 12 siang. Selepas salat zuhur dan makan, aku beranjak ke bawah mahoniku sambil membawa buku. Mahoni menyediakan semacam tempat duduk nyaman untukku dari akar-akarnya yang melingkar besar dan kuat. Buku yang ingin kuselesaikan adalah novel Ali Al-Gharem berjudul Pembawa Kabar dari Andalusia. Buku hadiah ayah yang katanya penting kubaca untuk memahami sejarah Islam dengan cara yang menarik. Tepat ketika aku berbalik halamannya, sebuah ojek berhenti di depan gerbang pesantren. Seorang pemuda berpakaian SMA turun, lalu memasuki gerbang. Dia kelihatan bingung, kikuk, sekaligus khawatir. Aku tak terlalu memahami makna ekspresinya yang campur aduk. Aku khawatir dia telah salah masuk karena gerbang pesantren putra ada di belakang, di balik tembok gedung pesantren putri. Aku terus melihatnya sampai dia mendekatiku. Kisahku pada Yana suatu malam menjelang tidur. Lalu, dia bertanya, di manakah letak kantor pesantren? Jadi, kutunjukkan gedung pesantren putra. Lalu dia pergi. Segitu saja. Ya, segitu saja. Tapi kenyataannya tidak begitu. Segala sesuatu berjalan sangat kompleks dan rumit kala itu. Ada hal-hal yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata, terutama tentang bagaimana cara pemuda itu berjalan, mengusap rambutnya, menyeka keringat di pelipisnya, senyumnya, kerling dan kerjap matanya, suaranya, segalanya. Aku tahu Yana tak percaya, dan aku menghormati sikapnya yang tidak mendesak. Kelak, dia akan tahu yang sebenarnya. Aku lahir sebagai putri bungsu Haji Syarifuddin Attar, pemilik pondok pesantren Nurul Ilmi di Lubuk Binturun, Padang. Pondok pesantren ini terbagi 2, yaitu putra dan putri. Gedung sekolah dan asrama untuk putra ada di bagian timur, sedangkan putri di bagian barat. Kedua lokasi dipisah tembok tinggi. Aku lahir, besar, dan sekolah di sini. Pesantren ini bukan sekedar rumah, melainkan juga jiwaku. Aku tidur dan terjaga oleh lantunan ayat suci yang selalu bergema dari masjid pesantren. Hidup dikelilingi kitab-kitab agama, klasik sampai modern, mulai tafsir Jalalain sampai Al-Misbah.
besar dengan cerita-cerita mengenai kebijaksanaan para khulafa Syarifin, humor Nasruddin Hoja dan Abu Nuwas, serta kebesaran dinasti-dinasti Islam, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan Fatimiyah. Cerita pengantar tidurku adalah kisah para nabi yang mulia. Sementara, cita-cita yang selalu ditanamkan ayahku bahwa hidup harus membawa manfaat untuk banyak orang. Ketika dulu ada santri yang berhasil masuk Al-Azhar, aku berkata kepada ibu, suatu saat aku juga ingin kuliah di sana. Tapi kata ibuku, anak perempuan tidak boleh kuliah jauh-jauh. Jika ada tempat belajar yang bagus di daerah sendiri, mengapa harus repot-repot keluar? Kata ibu, yang dibutuhkan perempuan adalah pendidikan tinggi, sebab dia akan menjadi pendidik generasi. Namun, menempuh pendidikan tinggi tidak mesti di luar negeri. Ayah bilang, dia bisa menoleransi jarak, selama dia masih bisa mencapainya dalam waktu singkat. Dan aku berkomitmen untuk tetap menjaga marwahku sebagai perempuan. Al-Azhar yang ada di Mesir berada dalam jarak yang tidak bisa ditoleransi ayah. Aku kemudian mengerti. Ada hal lain lagi yang kerap ditekankan orang tuaku, terutama ayah padaku, yakni karakter. Jadilah perempuan yang punya prinsip dan berwatak kuat. Demikian selalu yang ayah bilang. Perempuan seperti ini tak bisa ditawar-tawar. Orang-orang akan memandangnya dengan hormat. Kelak, sampai usiaku yang ke-25 tahun, aku selalu memegang kuat nasihat ayah. Aku terus mencoba menjadi seorang perempuan yang memegang teguh nilai-nilai yang diberikan ayahku. Meski aku tahu, aku akan kehilangan apa yang sangat kuharapkan. Apa yang bisa mengalahkan cinta, Yana? Uang? Bukan. Apa? Prinsip. Ikuti terus audiobook ini dan selamat mendengarkan cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.